Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Febrian Alfianita dengan NIM 22030174026 dari kelas TM 2022A akan menjelaskan teorema 8.15, 8.16, 8.17, 8.19, 8.20, 8.21, dan 8.26. Teorema 8.15 berbunyi, jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi empat kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Oke, kita langsung tulis saja yang diketahui. Karena bentuknya sudah jika maka, berarti yang diketahui kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi empat kongruen. Kita tulis KL kongruen dengan NN dan KN kongruen dengan LN. Yang kita buktikan itu segi empat itu disebut jajar genjang. Kan kalau definisi jajar genjang itu disebut jajar genjang, segi empat disebut jajar genjang ketika dua sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, jadi KL sejajar dengan NN dan KN sejajar dengan LN. Karena papan tulisnya kecil, kita gambarnya di sebelah sini. Kita langsung kita bukti. Nah, yang pertama, untuk membuktikan teorema ini kita membutuhkan diagonal di segi empat. Kita buat diagonalnya. Jadi kita tulis diagonal LN. Misalnya dibuat. Oke, di pembuktian ini kita tulis lagi apa yang diketahui. KL kongruen dengan NN, alasannya diketahui. Lalu KN kongruen dengan LN, alasannya juga diketahui. Nah, dari sini kita juga bisa mendapatkan NL kongruen dengan LN dikarenakan refleksif. Oh iya, saya lupa, karena biar tahu ini kongruen, jadi kita kasih namanya. Ya. Terus yang kelima, dari langkah 2, 3, dan 4 dapat mengakibatkan segitiga KLN itu kongruen dengan segitiga MNN. Tulis ya, segitiga KLN kongruen dengan segitiga MNN. Alasannya akibat 2, 3, 4 dan sisi. Oke. Terus yang selanjutnya, dari ini segitiga KLN kongruen dengan segitiga MNL itu juga akan mengakibatkan sudut NLK kongruen dengan sudut MNL. NLK kongruen dengan sudut MNL. Kita tulis akibat langkah 5. Terus yang selanjutnya, dari langkah
ini juga dapat mengakibatkan sudut LNK itu kongruen dengan sudut MLN. Sudut LNK kongruen dengan sudut MLM. Ini juga sama akibat langkah 5. Yang terakhir, karena sudut NLK kongruen dengan sudut MNL, maka dapat mengakibatkan KL sejajar dengan NM. Sesuai dengan teorema 8.5 yang mengatakan dua garis sejajar yang dipotong garis transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan yang kongruen, maka dua garis tersebut dikatakan sejajar. Oke. Selanjutnya dari langkah 7 ini juga dapat mengakibatkan KN sejajar dengan LN. Kita tulis akibat langkah 7. Kita tulis karena papannya nggak cukup, kita tulis teorema 8.5. Nah, teorema 8.5 itu sama kayak tadi. Dua garis sejajar dipotong garis transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan yang kongruen, maka dua garis tersebut disebut dapat dikatakan sejajar. Nah, jadi sudah terbukti bahwa garis KL sejajar dengan NM dan KN juga sejajar dengan LN. Selanjutnya teorema 8.16. Teorema 8.16 berbunyi, jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Oke, kita langsung tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah AB kongruen dengan CD dan AB itu juga sejajar dengan CD. Oke. Dan yang akan dibuktikan segi empat itu disebut jajar genjang. Seperti teorema 8.15 tadi, jajar genjang itu dikatakan jajar genjang jika sebuah segi empat yang kedua sisi berhadapannya itu sejajar. Jadi yang akan dibuktikan itu AD sejajar dengan BC. Kita gambar di sebelah sini. Untuk membuktikan teorema ini, kita cukup menggunakan sudut dalam berseberangan. Jadi pertama-tama kita itu harus membuat diagonal. Kita tulis diagonal AC. Nah, untuk membedakan mana, karena tadi kan sudah dikatakan sejajar dan kongruen, jadi kita kasih tanda di sini. Jadi gini tandanya. Lalu kita tulis lagi yang diketahui AB kongruen dengan CD. Diketahui. Terus kita tulis AC kongruen dengan CA, alasannya refleksif. Kongruen dengan CA, refleksif. Lalu maka BAC dan DCA itu kongruen karena alasannya tuh sudut dalam berseberangan. Jadi BAC kongruen dengan DCA. Sudut BAC
kongruen dengan sudut DCA. Alasannya dalam sudut dalam bersebelahan. Sudut dalam lalu kelima, segitiga ABC dan segitiga CBA itu juga kongruen karena kita menggunakan sisi sudut sisi. Jadi akibat 2, 3, 4 dan sisi sudut sisi. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC akibat 2, 3, 4 dan sisi sudut sisi. Oke. 6. Sudut DAC kongruen dengan sudut BCA akibat langkah 5 tadi karena dia kongruen. Sudut DAC kongruen sudut ACB akibat langkah 5. Dari langkah 6 sudut DAC kongruen dengan ACB dan langkah 2 garis AB kongruen dengan CD, maka dapat mengakibatkan AD sejajar dengan BC. Dikarenakan akibat langkah 6 dan 2 tadi dan teorema 8.5 yang berbunyi jika 2 garis dipotong oleh suatu transversal, jika 2 garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam bersebelahan kongruen, maka garis itu disebut sejajar. Dan ini tadi sudut dalam bersebelahan kongruennya tadi DAC dan ACB, jadi dapat dikatakan 2 garis itu sejajar. Maka teorema ini terbukti. Selanjutnya teorema 8.17. Teorema 8.17 berbunyi jika 2 diagonal sebuah segi 4 membagi 2 satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Oke, langsung tulis yang tapi. Dan kita gambar. Jadi yang diketahui tadi kan 2 diagonal sebuah segi 4 membagi 2 satu sama lain, berarti KO itu kongruen dengan UM dan LO kongruen dengan UM. Yang akan dibuktikan adalah KL dan MM ini sejajar, lalu KN dan LM ini sejajar. Oke, pertama kita tulis sudut MOM itu kongruen dengan sudut KOF. Hasilnya bertolak. Lalu NOK dan MOL itu juga kongruen juga karena bertolak belakang.
Selanjutnya kita tulis yang diketahui KO kongruan dengan ON, lalu LO kongruan dengan ON juga diketahui. Dari langkah 1, 3, dan 4 ini akan mengakibatkan segitiga NOM dan segitiga KOL itu kongruen dengan postulat sisi sudut sisi. Lalu sudut MNO itu kongruen dengan sudut KLO akibat dari langkah 5 tadi. Segitiga MOL dan segitiga NOK itu juga kongruen akibat dari langkah 2, 3, 4 tadi dan postulat sisi sudut sisi. Dari langkah 7 tadi, segitiga MOL kongruen dengan segitiga KOL dapat mengakibatkan sudut MLO itu kongruen dengan sudut KN. Jadi sudut MLO kongruen dengan sudut KNO akibat dari langkah 7. Selanjutnya yang ke-9. Jadi KL sejajar dengan NN itu akibat dari langkah 6 dan teorema 8/5 yang mengatakan jika dua garis dipotong oleh transversal dan sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut dikatakan sejajar. Oke. Dari semua itu KN juga kongruen dengan LN itu akibat langkah 8 dan teorema 8/5. Jadi KN sejajar dengan LN. Selanjutnya teorema 8/17. Teorema 8/17 begini: jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Jadi yang diketahui itu jajar genjang dan memiliki sebuah jajar genjang dan memiliki satu sudut siku-siku. Terus kita membuktikan bahwa jajar genjang tadi itu memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Berarti memiliki 4 sudut siku-siku. Terus NKL itu berarti kongruen dengan sudut KLM, kongruen juga dengan sudut LMN, dan kongruen juga dengan sudut MNK itu dengan 90 sama dengan siku-siku. Nah, dalam teorema ini kita tuh membuktikan 2 kali. Jadi yang pertama membuktikan kalau keempat sudutnya itu siku-siku, dan yang kedua kita membuktikan bahwa jajar genjang itu persegi panjang. KLMN itu persegi panjang. Kita gambarnya saya taruh sini. Jadi karena yang diketahui tadi sudut NKL itu siku-siku, NKL tulis lagi itu sama dengan
90 karena diketahui sudut NKL itu kan 90, maka sudut NML itu juga akan 90 dikarenakan sudutnya berhadapan dengan NKL sesuai dengan teorema yang berbunyi bahwa sudut berhadapan pada jajar genjang itu kongruen. Lalu sudut MNK dan sudut LKN itu akan berjumlah 180 derajat dikarenakan ada teorema yang mengatakan dua sudut yang berdekatan pada jajar genjang itu akan saling bertelurus. Nah, tadi karena LKN itu sudah diketahui jika LKN itu 90, maka kita substitusi ke persamaan ini. Jadinya besar sudut MNK ditambah 90 kan sama dengan 180 dikarenakan langkah 1, 3 dan substitusi. Kita 90-nya kita pindah ruas, jadi besar sudut MNK itu akan sama dengan 90. Alasannya itu akibat dari langkah 4. Sudut MLK akan kongruen dengan sudut MNK karena sudut ini berhadapan pada jajar genjang. Ada teoremanya yang mengatakan bahwa sudut berhadapan pada jajar genjang itu akan kongruen. Karena tadi sudah diketahui bahwa MNK itu 90, maka otomatis sudut MLK itu juga memiliki besar 90. Dari langkah 1, 2, 5, dan 6 ini kita tahu bahwa sudut-sudut tersebut itu kongruen. Jadi sudut-sudut ini tuh sama-sama memiliki besar 90 atau bisa disebut dengan siku-siku. Jadi kita sudah bisa membuktikan bahwa jajar genjang ini memiliki 4 sudut siku-siku. Lalu kita akan membuktikan bahwa KLMN ini merupakan persegi panjang. Oke? Jadi kan tadi diketahui bahwa KLMN ini merupakan jajar genjang. Jajar genjang itu definisinya segi 4 yang memiliki sisi-sisi berhadapan itu sejajar. Jadi kita tulis bahwa KL itu sejajar dengan NM dan KL itu sejajar dengan LM. Untuk mengetahui KLMN ini merupakan persegi panjang, kita lihat lagi definisi persegi panjang. Persegi panjang merupakan jajar genjang yang semua sudutnya itu siku-siku. Pada poin pertama tadi kita sudah membuktikan bahwa tiap sudut pada jajar genjang ini merupakan siku-siku. Kita tulis lagi aja ya.
hal ini telah terbukti bahwa jajar genjang ini merupakan persegi panjang dikarenakan semua sudutnya itu sudah merupakan sudut siku-siku. Yes. L, M, U, persegi panjang. Oke, dari pembuktian tadi yang pertama dan pembuktian tadi yang kedua, kita sudah mengetahui bahwa teorema 8.17 ini terbukti jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut dengan persegi panjang. Teorema 8.20 berbunyi diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain, yaitu misal ABCD merupakan belah ketupat. Yang kita buktikan AC itu tegak lurus dengan BD. Kita gambar di sini. Oke, jadi sudah saya gambar. Langsung kita buktikan saja. Pertama, AD itu akan kongruen dengan CD. Karena apa? Karena definisi belah ketupat. Jadi definisi belah ketupat merupakan jajar genjang yang semua sisinya itu kongruen. Lalu OD juga kongruen dengan DO karena berimpit. Selanjutnya AO dengan OC itu juga kongruen dikarenakan diagonal itu akan membagi 2 sama panjang. Jadi AO dan OC itu kongruen. Lalu segitiga AOD itu akan kongruen dengan segitiga COD karena langkah 1, 2, 3 dan postulat sisi. Besar sudut AOD dan besar sudut COD itu juga sama akibat dari kongruensi. Lalu besar sudut AOD ditambah dengan besar sudut COD itu sama dengan 180 dikarenakan merupakan sudut berpelurus. Jadi MAOD ditambah MCOD sama dengan 180 dikarenakan berpelurus. Karena COD dan AOD itu sama, maka kita substitusi saja MAOD ditambah MAOD sama dengan 180, langkah 5, 6 dan substitusi. Kita hitung biasa, jadi ini MAOD besar sudut AOD ditambah besar sudut AOD jadi 2 sama dengan 180, jadi besar sudut AOD itu 180. Kita pakai penjumlahan sudut ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa AC itu tegak lurus dengan BD.
ke definisi ketegak lurusan. Jadi definisi ketegaklurusan itu mengatakan bahwa jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut-sudut bersisihan yang kongruen, maka garis itu tegak lurus. Jadi kan tadi AOD dan COD itu kongruen. Jadi ini tuh membentuk tegak lurus. Jadi teorema 8.20 tentang diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain itu terbukti. Teorema 8.21 berbunyi, jika diagonal sebuah segi empat saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi empat itu disebut belah ketupat. Oke, jadi yang diketahui tadi kan diagonal sebuah segi empat membagi sama panjang. Jadi AO itu kongruen dengan OC, BO kongruen dengan OD, dan AC tegak lurus dengan BD. Kita harus membuktikan bahwa segi empat ini merupakan belah ketupat. Jadi yang pertama kita tulis yang diketahui. Diketahui tadi AO kongruen dengan OC dan BO. Karena tadi sudah diketahui bahwa AC tegak lurus dengan BD, maka sudut AOB, sudut COB, sudut COD, dan sudut DOA itu kongruen sesuai dengan definisi ketegaklurusan yang berbunyi, jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut-sudut bersisihan yang kongruen, maka garis itu tegak lurus. Lalu dari langkah 1, 2, dan 3 ini akan mengakibatkan segitiga AOB, segitiga COB, segitiga COD, dan segitiga DOA itu kongruen dan menggunakan postulat sisi sudut sisi. Langkah 4 ini mengakibatkan AB itu kongruen dengan DC, lalu juga kongruen dengan AD, dan kongruen dengan CB. AB kongruen dengan DC, kongruen dengan BC, dan kongruen dengan AD. Akibat langkah 4. Langkah 4 tadi ini juga mengakibatkan sudut ABO dan sudut CDO itu kongruen. Ini sudut ABO dan sudut CDO itu kongruen sama-sama akibat langkah 4. Langkah 6 ini juga akan mengakibatkan AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Dan sesuai dengan teorema yang berbunyi, jika dua garis dipotong transversal dan dua sudut dalam berseberangannya kongruen, maka garis itu sejajar. Oke, jadi sudut dalam berseberangannya tadi ABO dan CDO, maka dapat disebut sejajar. Selanjutnya kita kembali lagi ke definisi belah ketupat yang berbunyi bahwa setiap sisi pada belah ketupat itu kongruen dan sisi yang berhadapan itu sejajar. Jadi kita menggunakan langkah 5 dan langkah 7. Jadi kita sudah dapat membuktikan bahwa ABCD itu belah ketupat.
menggunakan langkah 5 dan 7 serta definisi belah ketupat. Oke. Berarti teorema 821 yang berbunyi jika diagonal-diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat, itu sudah terbukti. Teorema yang terakhir yaitu teorema 8.26 yang berbunyi setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruent. Oke. Jadi sebelumnya kita harus tahu sudut dihedral itu apa. Jadi sudut dihedral merupakan gabungan garis dan dua bidang setengah yang tak sebidang dengan garis tersebut. Jadi gabungan garis dan dua bidang setengah yang tak sebidang. Jadi bidang setengahnya itu ini dan ini yang tak sebidang. Oke, kita langsung masuk aja ke pembuktiannya. Jadi diketahui sudut dihedral A sinar garis PQ, B, V dan S merupakan titik sudut dari bidang UVW dan bidang RST. Di sudut dihedral A sinar garis PQ, B. Yang kita buktikan itu sudut UVW dan sudut RST itu kongruen. Jadi pertama kita harus membuat titik. Kita harus membuat titik N di mana VW itu nanti akan sama dengan SN. Lalu kita juga buat M sehingga nanti VU itu sama dengan SM. Kemudian nanti itu VU dan SM itu akan tegak lurus dengan PQ karena dia itu sebidang. VU dan SM itu akan tegak lurus dengan PQ karena dia berada pada bidang yang sama. Nah, selanjutnya VU dan SM itu juga akan sejajar karena ada teorema yang bilang bahwa dua garis yang sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, garisnya PQ, maka dua garis itu sejajar. Oke? Jadi VU dan SM itu sejajar. Nah, lalu UVSM itu merupakan jajar genjang. Mengapa? Karena dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang sesuai dengan teorema 8.16. Jadi tadi kan UV dan SM itu sejajar, maka UVSM dapat dikatakan sebagai jajar genjang. Nah, akibat dari UVSM ini jajar genjang, maka UM dan VS itu sama dan garis UM dan VS itu juga sejajar. Oke. Nah, WN dan VS itu juga akan sejajar. Jadi garis WN dan garis VS itu sejajar, analog dengan langkah tadi yang UVSM jajar genjang. Jadi VWSN itu juga termasuk jajar genjang. Nah, langkah 7 tadi ini mengakibatkan UM dan WN itu sejajar. Jadi garis UM dan garis WN itu sejajar akibat dari langkah 7. Nah, setelah kita tahu langkah 8 ini, maka dapat diketahui bahwa UMND itu termasuk jajar genjang sesuai dengan teorema 8.16, yaitu dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen. Tadi sisi yang sejajar dan kongruen itu UM dan WN, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Oke. Kita masuk ke langkah 10. UW dan UW itu sama dengan MN, dan UW itu garis UW sejajar dengan garis MN akibat dari langkah 9 tadi, akibat UMNW itu jajar genjang. Nah, dari langkah 1, 2, dan langkah 10 ini kita dapat menggunakan postulat sisi untuk mengetahui bahwa segitiga UVW dan segitiga MSN itu kongruen. Nah, lalu akibat
dari langkah 11 ini sudut UVW dan sudut MSN itu kongruen. Nah, kita tinggal membuktikan untuk membuktikan sudut UVW kongruen dengan RST, kita menggunakan langkah 12 tadi dan substitusi. Nah, jadi MSN ini akan sama juga dengan RST karena dia berada pada sinar garis yang sama. Oke, jadi dia berada pada sinar garis yang sama. Jadi MSN itu juga sama dengan RST. Jadi kita tinggal substitusi saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut UVW itu kongruen dengan sudut RST akibat dari langkah 12 dan substitusi. Jadi teorema 8.26 yang berbunyi setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen itu terbukti. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.